Di Indonesia selingkuh, dan si istri ini tetap kekeh nggak mau balik ke Indonesia ya teman-teman, nggak mau cuti nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Nah, untuk info saat ini aku ada di Aplecau ya teman-teman. Kalau menurut aku tempatnya di sini tuh enak banget ya. Sunyi, dalam arti sunyi itu kayak rame tapi nggak begitu rame gitu. Jadi enak aja gitu. Karena aku lebih seneng kesini kayak gitu ya. Nah, langsung saja. Jadi aku mau ngomongin kisah Mbak TKW ya teman-teman. Mbak TKW ini udah 12 tahun guys, udah 12 tahun ada di Hong Kong. Ketika dia ditanya, Mbak nggak pengen pulang Mbak, dia jawab kayak orang bingung gitu kan. Mbak udah 12 tahun pulang ya Mbak gitu. Diajak pulang kayak gitu dia tetap kayak mikir 1000 kali kayak gitu ya. Pertama alasannya kenapa dia nggak mau pulang ya teman-teman, dia bingung kayak gitu ketika balik ke Indonesia. Otomatis penghasilan nggak seperti di sini, untuk mencukupi kebutuhan keluarga otomatis juga bingung kayak gitu kan. Jadi dia masih berpikirnya ya selagi majikan masih mau, ada kesempatan, umurnya masih ada kayak gitu ya, masih diterima di sini kayak gitu, dia masih berusaha untuk tetap ada di Hong Kong, tetap bekerja. Salut banget kan aku sama mbaknya, 12 tahun loh. Jadi nih kisahnya ya teman-teman, saya ceritain kisah kenapa mbaknya ini menjadi seperti itu. Jadi di tahun 2026 ya teman-teman, di 2026 mbaknya ini memutuskan untuk keluar negeri karena anaknya masih kecil-kecil. Anaknya ada 3, punya suami ya, dia punya suami. Dia ngomong sama suaminya, dia minta izin ke suaminya untuk pergi ke luar negeri, sama suaminya diizinin, otomatis lah proses segala macam kan. Nah, udah selesai lah ya, kita singkat cerita mbaknya udah kerja ya teman-teman, udah kerja di Hong Kong. Setiap bulan ngirim untuk biaya sekolah, untuk suami, untuk kebutuhan ini dan itu, dan bahkan sampai beli sawah, bikin rumah, nyekolahin anak, beli motor. Alhamdulillah banget kan. Nah kan kayak semuanya tuh kayak dimudahkan kayak gitu kan. Suami juga amanah kayak gitu kan, suami juga amanah, semuanya sesuai jalan ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Nah, berjalannya 6 tahun ya teman-teman, berjalannya 6 tahun suaminya berubah guys. Ya mungkin dari segi suami mungkin dia kesepian ya kan, dia kesepian, dia punya uang, otomatis istrinya ngirim terus kan. Jadi ternyata suaminya itu kata anaknya tuh punya wanita lain ya teman-teman. Jadi ketika ditelepon bapaknya nggak ada di rumah, ketika sore telepon bapaknya katanya lagi kemana kayak gitu, kata anaknya kayak gitu kan. Nah lama-lama ya namanya disembunyiin kayak gitu ya, serapi mungkin pun disembunyiin. Sejauh Indonesia dan Hong Kong, namanya orang nggak semuanya suka ya teman-teman, banyak yang nggak sukanya daripada yang suka. Otomatis suaminya di Indonesia berbuat yang nggak bener, langsung akhirnya desas-desus soal suaminya yang ada di Indonesia itu istrinya tahu ya teman-teman, dari tetangga-tangga ngasih tahu kalau dia tuh sering boncengin cewek gitu ya, boncengin wanita kayak gitu kan. Nah akhirnya ditegurlah si suami. Jadi suaminya tuh mengelak. Nah istrinya tahu suaminya di Indonesia selingkuh, dan si istri ini tetap kekeh nggak mau balik ke Indonesia ya teman-teman, nggak mau cuti nggak apa. Terus akhirnya ada orang nyapu depan aku. Terus akhirnya kan anaknya tumbuh dewasa, gede lah ya teman-teman. Akhirnya mereka anaknya tuh punya tabungan. Jadi untuk kebutuhan bulanan setiap hari kayak gitu, sama istrinya ini inisiatif dikirimlah ke anaknya sekarang. Nah tapi si suami ini udah tetap nggak ada malunya ya teman-teman, padahal udah berantem segala macam,
tetap nggak ada malunya, dia tetap minta jatah dari istrinya. Dan si istri memang nggak mau ya, si istri tetap nggak mau karena sudah tahu kelakuan suaminya di Indonesia. Istrinya ini kan tahu suaminya di Indonesia itu main wanita lain dan keluarganya pun tahu, tapi si istri tetap kekeh tidak mau menceraikan suaminya. Padahal untuk menceraikan itu kan dari Hongkong itu bisa ya teman-teman, kita tinggal bayar pengacara, terus bayar orang lah intinya ya, minta tolong gitu kan, itu memang bener bisa gitu kan. Istrinya ini nggak mau ya teman-teman, anaknya itu nanti punya ayah tiri gitu kan, terus punya ibu tiri, itu nggak mau. Jadi si istri ini tetap kekeh ya teman-teman, tetap kekeh nggak mau menceraikan suaminya. Seperti apapun kelakuan suaminya di Indonesia, dia tetap ada di sini karena pemikiran dia yang penting kerja di sini, bisa ngebiayain anaknya, ngumpulin uang sampai anaknya tumbuh dewasa. Dan itu berjalan sampai sekarang ya teman-teman, karena memang si istri ini tetap kekeh nggak mau balik ke Indonesia selama dia belum punya tabungan, belum punya persiapan untuk dia, untuk anak-anaknya. Dia tetap ada di sini walaupun hati dia itu sakit banget ya teman-teman, dan dia itu pingin balik tapi dia mikir status sama suaminya seperti itu kayak gitu kan, nggak balik dia juga kangen keluarganya gitu kan, belum punya tabungan. Jadi apa ya, banyak banget TKW yang merasakan seperti itu ya teman-teman, yang ada di posisi itu, bukan hanya 1-2 orang ya. Jadi suaminya yang udah di rumah amanah gitu, lama-lama jadi nggak amanah ya. Mungkin sekali lagi, mungkin yang namanya laki-laki lah ya, laki-laki normal mungkin di Indonesia kesepian atau apa, akhirnya kegoda. Kalau menurut aku sih ya, mungkin penyelesaian paling utama adalah si istri ini harus balik gitu ya, diselesaikan secara baik-baik, mau diterusin atau tidak gitu kan. Bapak iklan dulu guys, bapaknya lagi nyapu. Jadi seperti itu ya teman-teman, tadi ada iklan, bapaknya lagi nyapu di belakang aku, nggak apa-apa ya. Jadi si mbaknya ini sampai sekarang tuh nggak mau balik ke Indonesia, tapi dia tetap kekeh mempertahankan rumah tangganya. Jadi aku salut banget sama mbaknya ya teman-teman, mbaknya itu bener-bener yang sabar banget, yang tabah banget gitu kan, sampai sekarang itu nggak mau menceraikan suaminya. Dan dia masih berpikir dia nggak mau menceraikan suaminya, biarpun suaminya seperti itu ya, biarin dia di Indonesia, yang penting dia di sini kerja untuk anak-anaknya ya. Jadi dia sekarang udah nggak peduli sama suaminya, tapi suaminya sampai sekarang masih ada di rumahnya istrinya ini ya, jadi masih ada di sana. Makanya mbaknya ini kayak kalau misalnya libur gitu, kalau ditanya itu kayak bingung kayak gitu kan, dia balik kepin ketemu anak-anak tapi nanti sakit hati untuk ke suaminya kayak gitu kan, dengan keadaan rumah tangga mereka yang seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan mbaknya mending balik dulu ya, mending balik dulu, selesaikan masalahnya secara baik-baik ya. Kalau memang mau rujuk atau mau diperbaiki, mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik. Kalaupun akhirnya jadi pisah ya, mungkin itu adalah keputusan yang terbaik untuk mbaknya. Tapi setidaknya ya biar mbaknya juga tenang ya, nggak kayak sekarang kan bagaimanapun juga kalau suaminya sudah berkhianat seperti itu ya bagaimana lagi gitu kan. Kecuali mbaknya memang mau balikan, mau memperbaiki kayak gitu ya, suaminya mau memperbaiki semuanya ya, mungkin alangkah baiknya nggak usah ada kata berpisah ya. Jadi pokoknya doa terbaik untuk mbaknya, dan semoga mbaknya cepat menyelesaikan masalah mbak ya. Semangat mbak. Jadi seperti itu ya teman-teman kisah mbaknya sampai sekarang masih di sini. Sekali lagi mbaknya kecewa banget dan dia nggak ngerti harus bagaimana, tapi dia ya mudah-mudahan ada jalan terbaik untuk mbaknya lah ya, biar mbaknya bisa kumpul dengan keluarganya lagi dan bisa memperbaiki semuanya, dan mudah-mudahan rumah tangganya juga kedepannya jauh lebih baik lah ya, jadi dibaiki lagi. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Semangat, sukses selalu. Kayo, orang lain bisa, kita pasti juga bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.